Saudara, kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso kembali mencuat. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara menjadi polemik usai perusahaan penyedia konten Netflix membuat dokumenter tentang kasus kopi sianida. Polemik mengenai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis Netflix menimbulkan serangkaian tanda tanya. Di dalam dokumenter itu menampilkan sejumlah narasumber, diantaranya ada kuasa hukum Jessica, yakni Oto Hasibuan, tim jaksa penuntut, hingga keluarga korban Wayan Mirna Salihin. Tayangan dokumenter itu viral dan menjadi perbincangan publik, terutama putusan majelis hakim yang menjatuhkan Jessica Kumala Wongso 20 tahun penjara dinilai tanpa bukti yang kuat. Seperti diketahui saudara, kasus kopi sianida sudah berkekuatan hukum tetap usai kasasi pihak Jessica ditolak oleh Mahkamah Agung. Kita akan membahas soal analisa hukum atas putusan Jessica Kumala Wongso di kasus kopi sianida. Di pagi hari ini kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mbak Adista. Ya, Prof. Hipnu, ini kan kalau kita lihat lagi kasus ini kalau tidak salah 2016 dan kembali mencuat setelah Netflix mengeluarkan atau merilis film dokumenter terkait dengan pembunuhan atau bisa dikatakan kopi sianida yang kemudian akhirnya memvonis Jessica Kumala Wongso 20 tahun penjara. Apa yang bisa Anda cermati? Banyak sekali yang kemudian beropini setelah menonton film dokumenter ini, benarkah Jessica Kumala Wongso yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin? Ya, ini Mbak, ini kita acungi jempol sutradaranya. Sutradaranya bagus, membuat film dokumenter. Film dokumenter itu berarti ada dokumennya. Nah, ketika ada dokumennya, memang ini akan menimbulkan pro kontra. Karena perkara ini belum selesai pada tingkatan selesai, dalam arti belum finish karena masih pada tingkatan Mahkamah Agung, belum ada peninjauan kembali, kan begitu kan. Oleh karena itu dalam hal ini pasti ada perbedaan antara yang dirugikan dalam arti adalah keluarga korban dan antara yang mungkin diuntungkan, kan begitu. Oleh karena itu kalau kita lihat film itu seni Mbak, bicara hukum, bicara bukti, betul, bicara film adalah seni, imajinasi, bicara hukum, bicara bukti. Dan apa yang dilakukan dalam film ini sebetulnya tidak pengaruh pada suatu pembuktian. Kecuali memang dalam suatu jalannya film ini ada bukti baru. Bukti baru itu bukti yang ditemukan ketika dalam persidangan bisa berpengaruh dalam putusannya. Itulah yang disebut sebagai novum. Tapi pertanyaannya, ini kan hanya film, kan itu. Tapi film ini menyangkut perasaan orang dari dokumen yang ada. Sehingga nggak salah kalau publik terus menjadikan suatu dilematis, apalagi keluarga korban, apalagi keluarga pelaku yang selama ini belum mengakui adanya suatu bahwa dia sebagai pelaku. Itu Mbak Adista. Oke, kalau berarti kita cermati di sini supaya juga menjadi pemahaman kita bersama, begitu menjadi pemahaman warga Indonesia. Kalau memang hukum peradilan kita ini memang pada persidangan itu kan benar-benar menjadi sorotan publik, bahkan semua media televisi, bahkan media internasional juga menyoroti kasus ini. Live kita sampai 24 jam penuh. Bukti kalau sianida itu ditaruh di gelas dari Mirna Salihin ini memang tertutup oleh shopping bag pada saat itu. Nah, apakah kemudian jaksa bagian mana yang kemudian menjadi bukti kalau memang Jessica Kumala Wongso lah yang kemudian melakukan itu semua? Iya, dari bukti yang ada, memang permasalahannya kalau kita kaji ini betul Mbak Adistia, bahwa ini perkara yang luar biasa, penahanannya pun luar biasa, persidangannya pun luar biasa, sampai namanya keterbukaan itu di TV tanpa tutup, artinya itu tanpa membedakan antara pembuktian saksi dan yang lain. Ini yang satu luar biasa. Cuman memang permasalahannya kalau kita tengok ke belakang, konsep sebagai bukti indirect, bukti langsung, bukti direct itu tidak ditemukan. Apakah terkait dengan si Jessica itu menyampaikan kopi, ini yang belum ketutup.
Nah, tapi kan hukum tidak seperti itu. Ada korban, sehingga ada bukti langsung dan tidak bukti langsung. Nah, ketika bukti tidak langsung itu memang tanda petik ya, ketika itu suatu pembuktian. Dan pembuktiannya bukan pembuktian manual loh, Mbak. Ini scientific loh, scientific crime investigation loh. Sehingga ada suatu dugaan ya, pada waktu itu ada pelakunya pada yang sekarang lagi ramai sekarang ini. Walaupun yang bersangkutan mengelak. Ya karena memang tertutup. Nah, disinilah memang gambaran bagaimana ketutupan itu bisa membuka bahwa dia adalah sebagai pelakunya. Disinilah makanya topik cerita. Nah ini, cerita film itu dari menarik seperti itu. Tapi di menarik situ, di belakangnya ada orang yang sangat dirugikan, yang sampai sekarang belum mengakui. Di mengakui yang satu sekarang ada korban, yang dia pasti sebagai pelakunya. Di sini Mbak, pembuktian hukum acara sebetulnya pada waktu itu sudah selesai. Pertanyaannya, apakah itu bisa dikatakan sebuah film? Loh, masih ada tadi saya katakan peninjauan kembali. Kami ingin mengklarifikasi kembali Pak, PK ini sudah ditolak Mahkamah Agung terhadap Jessica Kumala Wongso ini pada 2018. Jadi apakah kemudian dengan adanya film dokumenter ini bisa mempengaruhi salah satu-satunya langkah yang bisa dilakukan adalah gerasi? Begini Mbak, gerasi itu kebijakan presiden. Gerasi itu bukan merupakan upaya hukum. Gerasi itu adalah ampunan. Ampunan kepada presiden bahwa apa yang dilakukan itu tetap bersalah. Jadi gerasi itu tidak merubah sifat melawan hukumnya, Mbak. Artinya memang betul dokumenter ini bahwa pelakunya adalah seperti yang disebutkan dalam film itu. Sehingga pelakunya itu minta ampun pada presiden. Jadi sifat melawan hukumnya tetap bahwa dia sebagai pelaku. Hanya hukumannya bisa dirubah dari yang seumur hidup menjadi pidana badan 20 tahun atau menjadi 15 tahun. Jadi berubah hukumnya, sifat melawan hukum dari pelaku yang bersangkutan tetap ada. Tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya, hanya merubah. Itu yang dinamakan gerasi, ampunan dari presiden. Begitu. Oke, jadi artinya terbukti masih begitu. Oke, jadi bisa dikatakan Jessica Kumala Wongso ini bisa mengajukan gerasi, dan kalau bisa mengajukan gerasi apa syaratnya? Gerasi kalau kita lihat undang-undang gerasi memang satu, bahwa tindak pidana tersebut belum diajukan karena gerasi itu mengajukan satu kali. Itu Mbak, dalam suatu peristiwa satu kali. Kedua, bahwa diajukan pada presiden. Jadi statusnya aktif, lain dengan abolisi, pasif. Pasif itu negara memberikan keringanan. Tapi kalau ini adalah aktif. Artinya Jessica menyampaikan presiden minta ampun. Begitu Mbak. Jadi bukan bebas. Ampun pada presiden sehingga terhadap putusan yang dijatuhkan seumur hidup bisa berubah menjadi pidana waktu 20 tahun. Atau mungkin lebih ringan lagi. Bisa tergantung pada presidennya. Oke, nah ini yang juga menjadi pertanyaan saya. Kemudian ketika film dokumenter ini dirilis, kemudian banyak sekali mata yang tertuju lagi, mereview kembali lagi. Apakah ada pengaruhnya dengan proses hukum yang memang sudah dikatakan putus berkekuatan hukum tetap? Jessica Kumala Wongso sudah inkrah 20 tahun. Apakah ada pengaruhnya? Dalam konteks hukum suatu sistem peradilan pidana baik dari penyelidikan sampai putusan sudah tidak ada pengaruhnya Mbak. Nggak ada pengaruhnya lagi terhadap Jessica. Kecuali gini Mbak, makanya tadi kecuali suatu saat ada ditemukan atau bukti bahwa pelakunya itu bukan Jessica. Ada orang yang mengaku, tapi juga bukti-bukti yang konkret bukan Jessica, itu baru. Tapi sepanjang terhadap subjek hukumnya Jessica sudah selesai. Nah, itu ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu memang ini adalah bukan fakta hukum, fakta cerita, imajinasi, tapi sumbernya adalah pada dokumen yang ada. Sehingga ramainya ketika kita dokumen yang ada, ketika pembuktian itu terjadi saling berbagai pendapat, itu wajar. Itulah yang menjadikan ramai di masyarakat. Itulah yang saya katakan sutradaranya oke banget ini melihat kami seperti ini. Oke, nah ini kan juga yang menjadi pertanyaan kita juga ya selanjutnya. Memang betulkah hakim ini bisa memutus dengan keyakinan walaupun memang tidak disertai dengan bukti yang kuat? Karena kan tadi saya bisa katakan tidak ada visual yang memperlihatkan bagaimana Jessica Kumala Wongso memasukkan racun sianida itu ke dalam kopi Vietnam yang akhirnya diminum Mirna Salihin. Dan yang kedua soal otopsi.
cairan lambung yang kemudian diambil dari korban yakni Mirna Salihin. Yang pertama tidak ada ditemukan cairan sianida dan baru beberapa hari kemudian ketika diotopsi baru ada kemudian cairan sianida yang bisa dikatakan kadarnya kecil sekali. Apa yang bisa Anda cermati dari sini? Ya, gini Mbak, kita kembali pada konsep hukum bahwa hukum kita itu pembuktiannya adalah menganut negatif wetel. Negatif adalah undang-undang. Dari dalam arti seperti sebetulnya hakim itu berdasarkan fakta yang ada. Dua alat bukti. Dari dua alat bukti terkait cairan, terkait COVID yang menyebabkan kematian, baru menimbulkan keyakinan. Jadi tidak bisa hanya keyakinan tok, Mbak. Keyakinan bersumber pada bukti. Bukti yang diuji pada scientific crime investigation. Itu baru suatu pembuktian. Jadi kalau masalah keyakinan salah besar itu kalau keyakinan yang jadikan muncul. Bukti itulah yang menimbulkan keyakinan. Oleh karena itu memang kemarin kalau kita lihat bagaimana penuntut umum memberikan fakta terhadap racun, fakta terhadap suatu pelaku, fakta. Itu yang meyakinkan. Yang kebetulan itu mungkin pada saat itu apa yang dilakukan oleh penuntut umum, wah itu memang meyakinkan bahwa pelakunya adalah C, kan gitu Pak. Sehingga terbuktilah bahwa dia pelakunya C. Ini yang dijadikan. Makanya dalam suatu persidangan itu sebetulnya bagaimana menguasai suatu pemikiran sehingga hakim itu meyakini bahwa pelakunya adalah yang bersangkutan. Perdebatan antara penuntut umum dan penasihat hukum itu yang menjadikan bagaimana mempengaruhi pemikiran hakim yang berdasarkan ada bukti. Karena bagaimana juga namanya penuntut umum berpikir pada subjektif yang objektif. Tapi bagi pengacara objektif tapi subjektif. Nah ini yang kadang-kadang tidak ketemu. Kan itu. Tapi itulah makanya hakim akan menilai bukti yang menimbulkan keyakinan sehingga menjatuhkan putusan Jessica bersalah. Oke, tapi kalau menurut Prof. Hipnu sendiri buktinya sudah cukup kuat ya, karena kalau kita lihat kan memang pada saat itu, kala itu banyak sekali saksi bahkan ahli yang kemudian dihadirkan untuk menjelaskan bagaimana soal sianida dan segala macamnya, bahkan sampai CCTV juga diperlihatkan kala itu. Menurut Anda bukti ini sudah cukupkah? Ya, kalau menurut saya cukup. Karena proses pengungkapan perkaranya sudah demikian panjang. Proses penyidikannya juga demikian panjang. Proses pembuktiannya juga cukup panjang. Dan Mbak, kalau kita lihat Mbak Anissa, persidangan itu sampai penahanannya itu penahanan istimewa. Di penyidikan juga penahanan istimewa. Ini kalau dihitung, hanya hitungan jari. Perkara apa yang sampai hitungan istimewa? Yang kalau kita lihat, kasus Jessica, yang kedua kasus Sambo. Yang itu tidak pernah. Itu artinya apa? Menunjukkan betapa sulitnya atau betapa negara memberikan waktu yang luas untuk pembuktian dalam persidangan. Gitu, Pak. Oke, terakhir Prof. Hipnu, apa yang bisa dipetik dari soal aspek kasus hukum ini? Apa yang bisa diambil? Karena banyak sekali pihak yang ketika sudah menonton film dokumenter ini kemudian menjadi terbelah. Apakah ini benar-benar Jessica Kumala Wongso kah yang betul melakukan menaruh racun sianida yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia, ataukah kemudian ada bisa dikatakan orang lain atau motif lain dari kasus ini? Ya, jadi ini film seni hiburan. Oleh karena itu karena hiburan jangan sampai kita berpikir masuk pada suatu pembuktian. Itu yang keliru. Jika seolah-olah itu film menjadikan fakta hukum. Ini yang keliru, Pak. Jadi kita masih terobsesi di fakta hukum. Enggak, ini adalah film. Cuman permasalahan saya katakan film itu adalah menganut pro dan kontra karena berbasis pada data. Itulah yang harus kita lakukan hati-hatinya. Seperti halnya kita mahasiswa yang sekarang itu, kalau penelitian berbasis pada data, pada kasus harus konkret. Nah, ini perdebatan juga sama. Ini berbasis pada data, case yang konkret difilmkan. Ya pasti. Lah oleh karena itu dalam seperti ini ya kita harus hati-hati melihat menceritakan satu, bagaimana konsep pembuktiannya, bagaimana jalannya persidangan, bagaimana mulai pengakuan. Itulah yang saya kira memberikan pembelajaran semua sebagai orang hukum masyarakat bahwa jangan sampai terjadi seperti ini. Kasus ini kasus yang selesai. Artinya jangan sampai menimbulkan Jessica yang lain terhadap kasus-kasus yang berkaitan. Oke, ini juga jadi pelajaran juga bagi kita semua. Jangan sampai kemudian kasus semacam ini terulang kembali dan kemudian ada Jessica selanjutnya. Nah, ini yang juga masih menjadi pertanyaan saya. Pada saat film itu ada visual
Jessica Kumala Wongso tengah diwawancarai salah satu tim dari Netflix kalau tidak salah, dan kemudian diakhiri oleh salah satu sipir, atau saya tidak begitu jelas, akhirnya wawancara itu tidak bisa berlanjut. Apa yang bisa Anda cermati di situ? Ya, kalau saya betul ya, karena ini kan seorang tokoh yang kebetulan sebagai pelaku, Mbak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Lain dengan tokoh itu disimulasikan. Seperti halnya kita, Mbak, kalau lihat kasus-kasus terhadap film dokumenter sejarah, itu kan orangnya berbeda. Tapi ini adalah tokoh J yang langsung ketika itu sebagai pelaku dalam kasus yang bersangkutan. Sehingga ini menimbulkan tidak fairan. Sebab apa yang dilakukan, J pasti mengingkar, pasti memberikan keterangan sebaliknya. Ini yang tidak fair. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, ya jangan dicampur aduk dengan suatu hiburan. Oleh karena itu kalau hiburan ya betul-betul mungkin ceritanya dikamulasikan. Jangan mengambil tokoh-tokoh yang ada dalam kasus yang bersangkutan. Begitu menurut saya. Sehingga ya terjadi rame sekarang ini. Antara yang diuntungkan dan tidak diuntungkan dalam sifat kasus yang bersangkutan. Oke, jadi jangan dicampur adukan, apalagi ini soal kasus hukum dengan hiburan, begitu ya? Iya. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan, Prof. Hipnu, kepada masyarakat awam begitu soal kasus ini, jangan sampai kemudian ada spekulasi-spekulasi lainnya, gitu. Ya, begini, kalau melihat kasus ini bagian dari hiburan, pembelajaran, sehingga bagaimana pembelajaran itu kan luas, Mbak. Ini kan kasus dari penyelidikan. Oh, tentara penyelidikan itu seperti ini. Pengungkapannya tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian terkait dengan pembuktian. Oh, pembuktian juga tidak semudah dibayangkan. Oh, persidangan hakim sudah memberikan waktu yang panjang, memberikan diskusi yang panjang. Itu pun belum selesai sampai pada banding, sampai pada kasasi. Artinya inilah persidangan di Indonesia yang memberikan waktu yang penuh bahwa tidak ada dugaan main hakim sendiri, tidak ada main-main suatu pembuktian, sehingga percayakan kepada suatu peradilan bahwa ketika di suatu peradilan kita harus berpikir positif bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak, apakah penuntut umum, apakah itu jaksa, apakah itu hakim, on the track pada hukum yang ada, sehingga kesimpulannya betul-betul berdasarkan keadilan masyarakat. Oke, Anda melihat setelah film dokumenter ini dirilis, kemudian bisa dikatakan banyak terbentuk opini-opini selanjutnya, spekulasi-spekulasi selanjutnya. Apakah Anda melihat ini menjadi kesempatan untuk Jessica mengajukan gerasi? Kalau melihat seperti itu bisa, Mbak. Bisa, karena dengan bergulirnya waktu ini, secara tidak langsung akan memunculkan kembali sebetulnya bagaimana kasus apa yang terjadi. Ataukah mungkin ada suatu keliruan, mistak istilah hukum itu ada kesesatan. Kesesatan itu ada kesesatan hukum atau kesesatan orangnya, gitu loh. Siapa tahu dengan bergulirnya masalah film ini banyak pendapat sehingga ada orang lain, ada bukti lain atau masalah lain. Kan bisa jadi. Namanya suatu peradilan juga tidak jernih-jernih amat, Mbak. Dalam ilmu hukum tadi saya katakan ada kesesatan. Ada kesesatan bisa hukumnya, bisa orangnya. Mistak. Bisa jadi. Lah oleh karena itu kalau itu memang betul akan memunculkan, itu juga bagian nilai positif bahwa ternyata film juga bagian bisa arah menjadikan suatu peradilan yang baik, bisa menjadikan arah bahwa peradilan kok ada suatu kekeliruan, bisa menjadikan arah bahwa apa yang dilakukan ternyata keliru selama ini, bisa jadi. Jadi itulah yang disebut dalam suatu ilmu kriminalistik itu ada taktik dan teknik, Mbak. Ini suatu taktik kecerdikan bagaimana yang sekarang waktu itu masih buntu, coba dalam film ini siapa tahu ada masalah-masalah atau bukti atau pelaku-pelaku lain yang memberikan suatu kejelasan di perkara yang bersangkutan. Oke, kita akan nantikan apakah kemudian akan ada langkah hukum selanjutnya yang dilakukan oleh pihak dari terpidana, ya Jessica Kumala Wongso. Terima kasih pandangan perspektifnya pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mbak. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Helikopter waterbombing milik BNP